Gatot bilang, saya sudah 2 bulan puasa bicara, tapi kali ini saya bicara. Kalau saya diam, seperti Depok, iya kan begini. Emang kalau dia ngomong kenapa? Emang kalau Pak Gatot ngomong berhenti kriminal di negara ini? Bapak dulu mantan Panglima TNI, KKB nggak selesai itu di Papua. Sampai Bapak pensiun, KKB di Papua tidak, dan banyak TNI yang mati di sana. Dulu aja Bapak berkuasa nggak bisa, apalagi sekarang. Ini maaf ini Pak, maaf Pak. Kepala Bidang Komunikasi Publik DPP Grip Jaya, Rasman Arif Nasution, Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025 di Medan, menyampaikan klarifikasi terkait pernyataan Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marshall alias Hercules soal Purna-Purna. Ia menyebut istilah tersebut tidak ditujukan secara personal, tetapi kritik menanggapi pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dinilai berseberangan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rasman kemudian menyesalkan reaksi Gatot Nurmantio yang berlebihan hingga menyebut Hercules preman pakai baju ormas. Pada kesempatan itu, Rasman juga menyampaikan permintaan maaf Hercules kepada Sutioso atas pernyataannya sebelumnya. Rasman mengatakan pernyataan Hercules sebelumnya, sebagai reaksi atas komentar Sutioso dalam sebuah wawancara yang menyinggung ormas berseragam mirip tentara, termasuk penggunaan baret merah. Terkait dengan pertama, permintaan maaf dari Bapak Ketua Umum kami, Bapak Haji Hercules Rosario Marshall, terhadap Bang Yos alias Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso. Jika ucapan beliau dianggap menyerang pribadi dan atau kehormatan seorang Bang Yos, pernyataan Bang Hercules atau Pak Hercules dimaksud tentang sebutan bau tanah itu karena adanya aksi. Ada aksi, ada reaksi. Karena ada statement dari Bang Yos terkait dengan Bang Yos sepertinya kurang nyaman, risih dengan adanya baret merah yang dipakai oleh ormas. Jadi stressing point Pak Hercules sebenarnya memberi pesan kepada Bang Yos, ya jangan dong persoalkan baret merah kami, karena baret merah kami di ormas itu bukan baret merahnya TNI, tidak boleh diidentikan, dia non identik. Kan kalau baju kita sama-sama pakai baju batik, nggak boleh kita klaim itu baju batik saya sama mereknya. Kan tidak boleh, kan ini bukan masalah hak paten atau hak cipta, bukan. Dan kalau bicara tentang baret merah, topi baret merah, jangankan Grip, organisasi yang lain pun ada juga yang menggunakan baret merah. Benar Pak Sekretaris? Benar ya? Ada. Dan bahkan salah satu partai politik besar, Satgasnya juga pakai baret merah. Dan kalau saya tidak salah, pernah juga petinggi negara ini ketika mengikuti satu acara di partai politik menggunakan baret merah. Dan Grip Jaya membuat baret merah ini ada sejarahnya. Pak Hercules itu menerima baret merah asli sebagai sebuah penghargaan kepada beliau, dan semua orang tahu bahwa Pak Hercules itu juga ya bahagian yang tidak terpisahkan dengan salah satu pasukan elit di TNI, dan beliau menerima penghargaan
bintang Seroja. Apa yang digunakan ini tidak berarti kita merendahkan TNI. Saya harap urusan baret merah atau tidak merah tidak usah jadi polemik di bangsa ini. Masih banyak urusan yang lebih berat daripada sebuah baret. Seorang pengguna baret merah, mau dia TNI mau dia bukan TNI, kalau dia melanggar hukum ya ditindak. Jadi mau kita kejar apa sebenarnya? Yaitu spirit kebangsaan, cinta tanah air, dan menjaga kebinekaan di bangsa ini demi persatuan Indonesia dan kemakmuran guna terwujudnya asta-cita Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi pun demikian, Pak Hercules menyampaikan permohonan maaf kepada Bang Yos dan keluarga, dan mudah-mudahan ke depan Pak Hercules dengan Bang Yos bisa beramah mesra dan berdiskusi untuk Indonesia. Yang kedua, tentang sebutan Purna. Saya ingat betul kalimat Pak Hercules itu begini, supaya jangan diprintir ya, supaya jangan dipresetkan. Purna-purna itu apa itu? Mau kudeta? Itu Gibran itu wakil presiden dipilih oleh rakyat, satu paket dengan presiden, dan itu orang-orang kalah, yang calonnya kalah pilpres lalu. Kira-kira begitu. Maksud dari Pak Hercules adalah beliau, mohon maaf ini, beliau merasa boleh dong warga negara, boleh dong kalau seorang tokoh pemuda seperti Pak Hercules menyatakan sikap yang berbeda. Kaitannya dengan apa? Dengan pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ini nih. Maksudnya Pak Hercules itu ini. Pernyataan itu cuma segitu doang. Lah tiba-tiba nongol Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, marah-marah, nuding-nuding Pak Hercules, bilang preman. Emang jasa kau apa di bangsa ini? Kau TBO, tenaga bantuan operasi. Itu presiden saya, itu baret merah, itu Kopassus, mantan Pangkostrat. Lah kami nggak nyenggol dia, kok bapak nyenggol Pak Ani? Kan Pak Hercules nggak ada ngomong Pak Gatot Nurmantio. Apa ada? Lah, kan tidak dibilang, itu kalian semua purnawirawan gini, nggak ada. Yang purna-purna, nggak ada purnawirawan, purna-purna. Ya purna tugas, ada maksudnya ini. Saya sudah tanya, ini maksudnya. Nah, Pak Hercules, dia tidak sejalan dengan ini. Apa ini? Nah, saya bacain. Jadi kita nggak tahu di sini, orang nama Pak Gatot juga nggak ada di sini kok. Kenapa jadi Anda yang kepanasan? Kan kita tidak bilang seluruhnya purna-purna. Oh mungkin style bahasa beliau, ya beliau orang lapangan, itulah dia apa adanya. Di mana poin keberatannya? Ini dia.
saya bacakan ya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ini yang beredar di media sosial. Dan ini yang dimaksud oleh Pak Hercules, yang dia protes. Apakah seluruhnya? Tidak. Ada beberapa poin yang menurut Pak Hercules perlu dikoreksi sebagai warga negara dan pimpinan ormas, yang dimana ormas Grip Jaya ini berkewajiban menjaga harkat martabat pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan Grip Jaya berada di garda terdepan terhadap siapapun yang coba-coba memecah belah Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, dan siapapun yang coba-coba memecah belah Presiden Prabowo Subianto dengan Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Satu, kembali ke Undang-Undang 45 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Itu sah-sah saja. Yang kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal dengan Asta Cita, kecuali kelanjutan pembangunan IKN. Asta Cita kita setuju. Untuk IKN sudah ada undang-undangnya, biarkanlah digodok oleh orang yang berwenang. Dalam stressing point pernyataan Pak Wiranto, beliau mengatakan bahwa presiden pun kewenangannya bukan tidak terbatas, karena ranah eksekutif, ranah legislatif, ranah yudikatif tidak boleh overlap. Yang ketiga, menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, kalau saya nggak salah PSN ini proyek strategis nasional, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Kalau ini memang dapat dibuktikan bermasalah bagi lingkungan dan lain sebagainya, tentulah dikaji melalui pihak yang berwenang untuk itu. Kemudian menghentikan tenaga kerja asing atau tenaga kerja Cina, menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Ya, menurut saya kalau ini tidak dicermati dengan baik, ini berpotensi paling tidak ini menimbulkan pertanyaan di banyak pihak. Saya saja bertanya-tanya. Kemudian pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan. Ini perintah, himbauan, atau surat pernyataan? Kan ini judulnya forum. Terus ini apakah hanya begini saja disampaikan ke presiden atau apa gitu? Yang tidak sesuai itu yang mana? Ya udah datang. Kemudian melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden Joko Widodo. Wah. Saya seorang akademisi, baca ini merinding saya. Suruh reshuffle, terus dibilang di sini tindak tegas aparat yang masih terikat dengan kepentingan mantan presiden. Kemudian mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban di bawah Kemendagri. Ini kan butuh kajian serius. Jangan besok Polri jadi was-was mereka, kami ini gimana ini? Suruh dibawa Kemendagri atau apa gitu. Kemudian yang kedelapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ini bahaya di bangsa ini. Dasar apa Mas Gibran Rakabuming Raka
diusulkan ke MPR untuk diganti. Apa pelanggaran beliau? Pak Jimli As-Siddiq, MK selaku pimpinan sudah mengambil putusan. Mantan ketua MK sudah menerima hukuman. Nah, untuk proses pencalonan tidak ada masalah. Ketika terjadi debat pilpres, capres, wapres, cawapres, aman. Sekarang mereka satu paket. Dan kelihatannya ada upaya untuk mendongkel. Inilah yang disebut Bang Hercules tadi mau melakukan yang katanya itu kan, katanya kudeta. Maksudnya itu ya ke sini. Jangan dikudeta Pak Gibran. Dan pemilihan presiden dan wakil presiden itu satu paket. Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Lah, dua-dua berjuang, sekarang memimpin kita, ya sudah. Itulah maksud hati dari seorang Bapak Hercules Rosario de Marsal. Lah, Pak Fahrul Razi nggak ada marah, Pak Tiasno nggak ada marah, Pak Slamet Subianto nggak marah, Pak Hanafi Hasan nggak marah, Pak Yusuf nggak marah dengan statement Bang Hercules. Kenapa Pak Gatot yang marah-marah? Jangan sampai ada istilah kuda yang mendaki gunung, kok kita yang sesak napas. Bang Hercules ngomong lain, kok bilang, emang kau siapa? Kau preman, saya bisa buktikan. Sampai bilang Grip Jaya katanya suruh gubernur, bupati, wali kota masih ini dulu sama Grip. Gak ada itu. Jangan gitulah Pak Gatot. Kan Bapak mantan Panglima TNI, Pak. Dan Bang Hercules sampaikan dalam data yang kami punya dan yang kami ketahui, kita tidak menuduh ya. Bapak juga nggak mendukung kok pasangan paslon ini kemarin. Tapi ketika bicara Pak Gatot, presiden saya, mantan Kopassus, saya, kok saya. Ini negara, Pak. Institusi ini, negara ini punya 285 juta penduduk. Equality before the law. Haknya Pak Gatot Nurmantio dengan Pak Hercules sama. One man, one vote, one value. Satu orang, satu suara, satu nilai. Nah, jadi saya berharap Pak Gatot jangan lagi Bapak komentari, Pak. Kenapa? Karena memang kami menganggap tidak penting untuk menyenggol Bapak. Dan Pak Gatot bilang, saya sudah 2 bulan puasa bicara, tapi kali ini saya bicara. Kalau saya diam, seperti Depok, iya kan begini. Emang kalau dia ngomong kenapa? Emang kalau Pak Gatot ngomong berhenti kriminal di negara ini? Bapak dulu mantan Panglima TNI, KKB nggak selesai itu di Papua. Sampai Bapak pensiun, KKB di Papua tidak, dan banyak TNI yang mati di sana. Dulu aja Bapak berkuasa nggak bisa, apalagi sekarang. Ini maaf ini Pak, maaf Pak. Jadi kalau Bapak berbicara, mau dipikir juga gitu. Saya puasa diam 2 bulan. Depok tuh saya sangat tidak ini. Kok bayangkan kalau saya diam, maka iya. Kalau saya tidak bersuara gini, iya. Emang Bapak polisi ya Pak? Ya Bapak sebagai orang masyarakat datang kasih tahu, periksa tangkap. Dan Ketua Umum Grip Jaya, mulai dari Ketua Umum, Ketua Harian, Sekjen, saya dan semua jajaran mengatakan dan memerintahkan bahwa tidak pernah kami toleransi kejahatan oleh kader Grip di seluruh Indonesia, sekecil apapun. Tapi kalau mereka tidak salah, mereka dihukum, kami pasti melawan.